Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu global proxy war, yang mana kami merupakan peserta Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan 34 Kelompok 2. Subkelompok 3 yang beranggotakan Ayuni Sundari SPD, Hatna Marina SPDI, Emi Ardani SPD SD, Faridah SD. Baiklah, langsung saja kepada tahapan analisis isu. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, menepis isu menggunakan metode USG. Yang ketiga, mendalami menggunakan metode Fishbone. Yang keempat, alternatif penyelesaian menggunakan tabel. Identifikasi isu. Yang pertama, tingginya penyebaran pemberitaan bohong atau hoax. Yang kedua, kurangnya kepuasan buruh dengan UU Omnibus Law sehingga terjadi demonstrasi massa anarkis. Yang ketiga, tingginya kasus penyalahgunaan narkoba. Berikut ini adalah praanalisis, identifikasi, dan deskripsi isu. Isu yang pertama, tingginya penyebaran pemberitaan bohong atau hoax. Dari segi pemerintah belum mempunyai cara melawan penyebaran berita bohong dan lemahnya penegakan hukum untuk para pelaku penyebaran berita bohong. Dari segi akademik, kurangnya pengetahuan untuk membedakan informasi yang benar atau bohong. Dari segi bisnis, menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran berita bohong. Dari segi sivil, masyarakat kurang hati-hati menganalisa berita tanpa mencari tahu kebenarannya dan kurang bijak menggunakan media sosial. Dari segi media massa, menjadi wadah bagi penyebar berita bohong dalam memberitakan informasi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Yang kedua, isu kurangnya kepuasan buruh dengan adanya undang-undang Omnibus Law sehingga demonstrasi anarkis terjadi. Dari segi pemerintah kurang mensosialisasikan isi undang-undang Omnibus Law tersebut. Dari segi akademik, kurangnya pengetahuan tentang demonstrasi yang baik dan efektif. Dari segi bisnis, menguntungkan investor global dengan kondisi memburuknya ekonomi. Dari segi sivil, masyarakat tidak sepenuhnya paham isi undang-undang Omnibus Law dan beberapa masyarakat ikut demo tanpa tahu isi undang-undang Omnibus Law. Dari segi media massa, kurangnya informasi mengenai undang-undang Omnibus Law. Isu yang ketiga yaitu tingginya kasus penyalahgunaan narkoba. Dari segi pemerintah, masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Dari segi akademik, kurangnya pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba dan bahayanya di sekolah dan universitas. Dari segi bisnis, menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam penyalahgunaan narkoba. Dari segi sivil, masyarakat kurang peduli terhadap perilaku-perilaku mencurigakan dari para pelaku penyalahgunaan narkoba. Dan terakhir, dari segi media massa, kurang memberikan informasi mengenai sanksi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Setelah melakukan identifikasi terhadap isu, selanjutnya kita menepis isu menggunakan teknis USG. U merupakan urgensi, yaitu seberapa mendesaknya isu tersebut. S merupakan seriousness atau kegawatan isu, dan G merupakan growth atau perkembangan isu. Dapat sama-sama kita lihat bahwa analisis ini menggunakan skor berdasarkan skala dari 1 sampai 5. 5 sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 kurang mendesak, dan 1 tidak mendesak. Selanjutnya, mari kita mendalami dan menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Apa itu metode Fishbone? Metode Fishbone atau bisa disebut diagram tulang ikan adalah salah satu untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Dari isu utama yang sebelumnya yaitu tingginya penyebaran berita bohong atau hoax, dapat kita lihat penyebabnya. Mengapa bisa isu tersebut bisa terjadi dengan melihat 4 indikator. Yang pertama, profit, kurangnya literatur,
kurangnya minat baca, mudah terhasut, mudah terprovokasi, berprasangka buruk, fanatisme, mengikuti tren, mencari popularitas. Yang kedua, metode di antaranya kurangnya kebijakan pemerintah, masifnya penyebaran informasi yang pasal karet dalam UU ITE, kurang cepat menangani pelaporan atau pengaduan, minimnya akses dan keterbukaan. Yang ketiga, mesin. Penggunaan teknologi yang tanpa batasan, penggunaan smartphone di kalangan anak sekolahan dan remaja. Yang keempat, material. Kurangnya media yang terpercaya, kurangnya edukasi dari sumber terpercaya, kurangnya sosialisasi, menyebabkan tingginya penyebaran berita bohong atau hoax. Lalu mengakibatkan 1. Menggiring opini ke arah informasi bohong yang dibuat seolah-olah benar. Kedua, menimbulkan pertikaian dan perselisihan serta mengusik perdamaian. Ketiga, menjadi sulit mempercayai informasi yang benar. Keempat, memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kelima, negara bisa dijajah secara tidak langsung. Mendalami dan menganalisis isu SWOT. Strength kekuatannya adalah yang pertama, adanya akses pelaporan dan pengaduan berita bohong atau hoax. Yang kedua, adanya kebijakan hukum mengenai penyebaran berita bohong atau hoax yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Weakness atau kelemahannya yaitu pola pikir dari pengguna media sosial yang belum atau tidak tahu dan tidak mau menyaring terlebih dahulu informasi yang diterima. Yang kedua, kelemahannya itu pengguna media sosial yang terlalu menunjukkan eksistensi dengan langsung menyebarkan informasi yang diterimanya. Kemudian ada opportunities atau peluang, perkembangan teknologi yang memudahkan penggunanya untuk mendapatkan informasi melalui media sosial menjadi sarang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Threats atau hambatan. Pertama, media sosial yang terlalu bebas menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang kedua, adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dengan tersebarnya berita bohong atau hoax yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian masalah 1. Edukasi promosi tentang bahaya penyebaran berita bohong atau hoax. Tahapan setiap alternatif: melakukan sosialisasi terkait bahaya penyebaran berita bohong atau hoax di sekolah, universitas, dan masyarakat. Hasil yang diharapkan dapat memahami bahaya penyebaran berita bohong atau hoax. Yang kedua, alternatif penyelesaian edukasi tentang cara menganalisa dan berpikir kritis dalam menelaah informasi yang diterima. Tahapan setiap alternatif: memberi edukasi tentang cara menganalisa dan berpikir kritis dalam menelaah informasi yang diterima ke pelajar. Hasil yang diharapkan, pelajar dapat menganalisa dan berpikir kritis dalam menelaah informasi yang diterima. Alternatif penyelesaian yang ketiga: lakukan pembimbingan dan pengawasan dalam penggunaan media sosial. Tahapan setiap alternatif: memberikan seminar kepada masyarakat untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam pembangunan media sosial terhadap anak. Hal yang diharapkan, lebih sigap dalam membimbing dan mengawasi penggunaan media sosial. Para pihak yang terkait, yaitu seluruh bangsa Indonesia.